Shalom, perkenalkan nama saya Doniulas Siregar. Saya kelas 11 IPA 2 SMA Swasta Santa Maria Tarutung. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang tanam paksa yang diberlakukan Belanda terhadap Indonesia pada tahun 1830 sampai 1917. Langsung saja kita bahas. Sistem tanam paksa adalah aturan yang diberlakukan pemerintah Belanda yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Tanaman ekspor tersebut antara lain kopi, tebu, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, dan tanaman-tanaman lainnya. Besarnya biaya perang Diponegoro yang dihadapi Belanda membuat keuangan di ujung kebangkrutan. Akibatnya pemerintah Belanda menemukan cara untuk menutup kerugian dari biaya perang tersebut. Solusinya adalah dengan kultur stelsel atau sistem budidaya. Kultur stelsel ini pada hakikatnya adalah sistem yang memaksa rakyat jajahannya untuk menanam tanaman ekspor demi keuntungan pribadi Belanda. Sistem tanaman paksa yang diprakarsai oleh Johannes van den Bos yang diterapkan pada tahun 1830. Sistem tanam paksa memiliki beberapa aturan-aturan yang paksa yang telah dibuat dan disosialisasikan rakyat pribumi. Nyatanya Belanda jauh dari pelaksanaannya di lapangan. Rakyat diwajibkan menyediakan 1/5 atau 20% tanah miliknya untuk ditanam tanaman ekspor. Namun pada akhirnya Belanda merampas lebih dari 1/5 tanah, bahkan seluruh tanah milik rakyat jika tanah tersebut subur. Pada aturan lain tertera, jika rakyat gagal panen, maka kegagalan panen tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Belanda. Namun pada pelaksanaannya, justru rakyat harus bertanggung jawab jika terjadi gagal panen. Kegagalan panen akan membuat rakyat semakin menderita dengan hukum cambuk atau dipukuli oleh prajurit Belanda. Selain itu, kelebihan hasil panen yang seharusnya menjadi hak milik rakyat justru dirampas seluruh oleh pemerintah Belanda yang serakah. Tanam paksa ini tentunya tak jarang banyak rakyat pribumi jatuh sakit karena sistem tanam paksa. Di antaranya banyak yang meninggal. Bagi pemerintah kolonial Belanda, sistem tanam paksa ini sangat sukses, membuat negeri Belanda kaya raya. Lebih dari 9 juta gulden mampu dihasilkan oleh tanam paksa dan juga digunakan untuk membangun infrastruktur di negeri Belanda. Sistem ini akhirnya dapat dikecam dari berbagai kalangan, termasuk orang Belanda sendiri. Salah satunya Edward de Wasdekker yang merupakan pejabat Belanda. De Wasdekker sampai menulis buku yang terkenal yaitu Max Havelaar. Buku tersebut menceritakan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Kecaman juga dapat dari seorang misionaris dan anggota parlemen Belanda yaitu Baron van Hove. Van Hove mengecam tanam paksa sebagai tindakan tidak berkemanusiaan. Dengan gigih berjuang menentukan praktik tanam paksa, parlemen Belanda mendapat protes yang dilakukan oleh tokoh humanis. Belanda akhirnya mampu menghapus sistem tanam paksa secara perlahan. Tahun 1865, kayu manis, teh, nila dihapuskan. Menyusul tahun 84, tanaman terakhir kali dihapus adalah kopi tahun 1917 karena tanaman ini paling banyak memberikan keuntungan bagi Belanda. Begitulah sedikit tentang sistem tanam paksa. Sekian dan terima kasih.